ver qué pasó. A ver. Se armó. Hace 3 días que estaban esperando empezar el partido para venir. ¿Qué no avisaron antes? ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasó nada, aviso. Para pemain yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka tidak bermain di salah satu dari 4 negara. Ini bohong lagi ya. God, ulang coba-coba ya teman-teman. Kebetulan aku masih di rumah sakit, aku sempatkan buat video untuk mengupdate karena banyak banget yang minta untuk membahas kejadian menarik pertemuan Brazil dan Argentina. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL yang mempertemukan Brazil dan Argentina harus dihentikan. Sebab musababnya karena apa? 4 pemain Argentina, Giovanni Lo Celso pemain Spurs, Cristian Romero pemain Spurs, Emiliano Martinez pemain Arsenal, dan Buendia pemain Aston Villa teman-teman, tidak memenuhi aturan untuk bisa memasuki tanah Brazil. Di sini tidak memenuhi aturan 4 pemain tersebut. Makanya ketika pertandingan tersebut 4, 5 ataupun 6 menit digulirkan teman-teman, langsung pihak otoritas Satgas Covid Brazil, kebetulan pertandingan tersebut dilaksanakan di Brazil, langsung turun tangan untuk menghentikan pertandingan tersebut. Untuk apa? Karena mematuhi aturan yang sudah diterbitkan oleh Brazil di bawah otoritas Satgas Covid-nya, yaitu Anvisa teman-teman. Itu disampaikan oleh Torres langsung ya, selaku ketua Satgas Covid Brazil. Dibubarkan karena pemain-pemain tersebut tidak memenuhi aturan. Yang menariknya lagi, pihak Argentina mengatakan kami tidak mengetahui. Ini menarik lagi guys, menarik lagi. Dan Lionel Messi juga berkeluh kesah, kami sudah sudah masuk Brazil 3 hari yang lalu. Intinya udah 3 hari lah mereka di Brazil ya teman-teman. Kenapa ketika pertandingan baru Satgas Covid Brazil ini mengambil tindakan untuk melakukan seperti ini? Ini menarik lagi, Dan pada akhirnya, pada saat aku membuat video ini teman-teman, resmi, official dari Satgas Covid-nya Brazil, Anvisa teman-teman, mengeluarkan statement dan menjelaskan, mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ini langsung official dari yang membubarkan apa alasan mereka melakukan hal tersebut pada saat pertandingan Brazil dan Argentina. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Ya, di sini dia. Karena informasi bahwa 4 pemain Argentina memasuki Brazil melanggar aturan sanitasi negara, aturan COVID di negara Brazil teman-teman, dengan diduga menyatakan informasi palsu. Ini gila, memalsukan dokumen dalam bentuk resmi otoritas sanitasi Brazil. Anvisa ini Satgas Covid-nya guys ya, bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Koordinasi Pengendalian Penyakit Departemen Kesehatan Negara bagian Sao Paulo Sabtu tanggal 4 bulan 9 ini. Setelah pertemuan dengan otoritas kesehatan, dikonfirmasi official setelah berkonsultasi dengan paspor 4 pemain yang terlibat bahwa para atlet gagal memenuhi aturan untuk masuknya pelancong di tanah Brazil yang diatur dalam ordonansi antar Kementerian 655 tahun 2021 yang mengatur bahwa pelancong asing yang telah melewati Inggris, Afrika Selatan, Irlandia Utara, dan India dalam 14 hari terakhir dilarang memasuki Brazil. Indonesia nggak termasuk. Jadi ada 4 negara yang dilarang: Inggris, Afrika Selatan, Irlandia Utara, dan India. Kalau misalnya masuk ke Brazil, harus melakukan karantina mandiri 14 hari. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh Anvisa, Satgas Covid-nya Brazil. Karena pemain-pemain seperti Lo Celso, Cristian Romero, Buendia, dan satu lagi teman-teman Martinez tidak memenuhi hal tersebut. Dan bahkan mereka memalsukan dokumen sehingga mereka bisa masuk ke Brazil. Seperti itulah, kurang lebih seperti di awal opening yang disampaikan tadi, memalsukan dokumen. Gila nih, gila, ini udah bermain dengan negara ya teman-teman ya. Luar biasa. Dan selanjutnya kita baca.
Para pemain yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka tidak bermain di salah satu dari 4 negara. Ini bohong lagi ya. Padahal jelas Lo Celso main di Spurs, Inggris. Kemudian jelas Cristiano Romero main di Inggris. Kemudian Buendia main di Aston Villa, mantan pemain Norwich City, teman-teman. Kemudian Martinez di Arsenal. Gila. Para pemain yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka tidak bermain di salah satu dari 4 negara dengan pembatasan dalam 14 hari terakhir. Oke. Para pelancong tiba di Brazil dengan penerbangan dari Caracas, Venezuela ke Guarulhos. Namun berita tidak resmi mencapai Anvisa yang melaporkan dugaan pernyataan palsu yang dibuat oleh para pelancong tersebut. Jadi di sini intinya tuh pemain-pemain yang aku sebutkan tadi melakukan ataupun membuat laporan palsu, dokumen palsu. Menarik juga ya, sekelas Argentina, AFA, PSSI-nya Argentina masa tidak mengetahui hal seperti ini. Dan menariknya juga di Brazil, ketika melakukan screening ketika masuk di negara Brazil, kenapa bisa mereka terkecoh, tertipu? Ini seolah-olah mereka jadi tertipu ya teman-teman ya. Mengingat berita tersebut, Badan segera memberitahu Pusat Informasi Strategis tentang Pengawasan Kesehatan Nasional yang mengkoordinasi jaringan CIEFS ataupun CIOS yang bertanggung jawab atas penyelidikan epidemiologi dengan negara bagian Sao Paulo dan kota Madya Guarulhos, sehingga jika diselidiki dan ditelusuri. Jadi ketika pemain-pemain Argentina itu datang ke Brazil, teman-teman, langsung bergerak nih, diselidiki lebih lanjut teman-teman. Kembali, setelah konfirmasi bahwa informasi yang diberikan oleh para pelancong itu palsu, Anvisa, Satgas Covid tadi mengklarifikasi bahwa pihaknya telah mengomunikasikan fakta tersebut kepada polisi federal, polisi setempat, sehingga tindakan dalam lingkup otoritas kepolisian dapat diambil. Ini udah main kepolisian. Maka turun pada pertandingan tadi, polisi langsung turun. Ada ketidakpatuhan yang terkena terhadap ordonansi antar Kementerian 655/2021 dan dengan aturan kontrol imigrasi dari Brazil. Anvisa menganggap situasi tersebut sebagai risiko kesehatan yang serius dan oleh karena itu menyarankan otoritas kesehatan setempat untuk segera menetapkan karantina bagi para pemain yang dilarang berpartisipasi dalam aktivitas apapun dan harus dicegah untuk tetap berada di wilayah Brazil berdasarkan ketentuan aturan 11 Hukum Federal 637/1977. Gila, ini berkait tentang aturan perundang-undangan dari Brazil, teman-teman ya. Di sini dijelaskan ya, udah komunikasi. Jadi kan 4 pemain ini kan udah datang di Brazil, diselidiki. Memang mereka tidak memenuhi aturan. Kemudian dari Satgas Covid Brazil mengkoordinasikan dengan kepolisian untuk tidak membiarkan pemain tersebut pergi kemana-mana, tetap di Brazil. Karena status mereka ini untuk mengantisipasi penyebaran lebih jauh terhadap Covid, teman-teman. Karena kan isi suratnya, aturan itu kan seperti itu, untuk menghindarkan penyakit-penyakit Covid, penyakit-penyakit serius, teman-teman. Dikoordinasikan dan diperintahkan untuk 4 pemain tersebut jangan pergi-pergi. Nah, anehnya 4 pemain tersebut ketika sudah dikoordinasikan, sudah diingatkan untuk harus melakukan karantina bagi para pemain tersebut. Ingat ya, udah diminta untuk dilakukan karantina. 4 pemain tersebut tiba-tiba nongol di pertandingan. Nah, ini yang salah siapa? Anvisa sudah meminta pemain-pemain tersebut harus melakukan karantina 14 hari. Nah, ini yang salah siapa? Yang salah siapa? Pemain tersebut akhirnya tiba-tiba ada aja di lapangan. Menarik ya, teman-teman ya. Menarik. Dan itulah yang disampaikan oleh Anvisa. Jadi intinya itu, teman-teman, Satgas Covid dari Brazil ini mengatakan bahwa 4 pemain tersebut memalsukan dokumen. Itu dulu, memalsukan dokumen. Udah di wilayah Brazil. Setelah mereka melakukan penyelidikan, konsultasi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tindakan yang diambil untuk agar mereka tidak pergi dari Brazil dan harus melakukan karantina selama 14 hari. Jadi udah diinformasikan nih, ada aturan seperti ini loh di Brazil. Kalian harus melakukan karantina. Itu yang kedua. Dari Brazil udah memberitahu. Yang ketiga, setelah diingatkan oleh otoritas Satgas Covid Brazil, tiba-tiba pemain-pemain tersebut ada di lapangan.
Nah, jadi di sini ada pembangkangan. Sudah diingatkan 4 pemain tersebut untuk jangan kemana-mana untuk melakukan karantina. Tiba-tiba ada di lapangan pertandingan Brazil dan Argentina, teman-teman. Di sini ada pembangkangan. Kalau kita bicara dari surat resmi yang dikeluarkan dari otoritas Anvisa, Satgas Covid Brazil, karena mereka yang mengatur peraturan di Brazil, teman-teman. Clear di situ ya. Kita nggak bicara opini dari pelatih Argentina, kita nggak bicara opini dari Lionel Messi, kita nggak bicara opini dari timnas Brazil, tetapi ini kita bicara dari instansi penegakan hukum. Di suatu negara itu mempunyai aturan, ada naungan hukum. Untuk masalah ini yang mengatur itu semua Anvisa, Departemen Keamanan untuk mengendalikan epidemiologi COVID-19 ini, teman-teman. Di sini jelas ya, adanya pembangkangan dalam tanda petik yang dilakukan oleh 4 pemain tersebut. Makanya polisi terus turun, makanya pemain-pemain lain Satgas Covid Brazil langsung turun untuk membubarkan. Karena memang di sini bukan lagi masalah fair play di lapangan yang dilanggar, tetapi masalah negara yang sudah ditipu, dalam tanda petik ya, yang sudah dilanggar oleh oknum-oknum yang aku sebutkan tadi. Dan karena itu juga timnas Brazil, teman-teman, tidak mendatangkan Firmino, Alisson Becker, siapa lagi pemain-pemain Brazil yang bermain di 4 negara tersebut, Irlandia Utara, Inggris, Afrika Selatan, dan India. Teman-teman saksikan aja, Ederson Moraes nggak dipanggil karena timnas Brazil tahu masalahnya. Masa timnas Argentina tidak mengetahui hal seperti ini? Dan timnas Argentina juga, CONMEBOL sudah menjamin pemain-pemainnya bisa datang, bisa bermain. Sedangkan PSSI Brazil, pemain-pemain yang seperti Firmino, Ederson aja nggak bisa mereka jamin, karena ini udah aturan. FIFA ini paling benci kalau misalnya negara ikut untuk melakukan intervensi terhadap hal-hal seperti ini. Makanya Brazil lebih realistis, nggak mau dia Alisson Becker dia panggil, karena bakalan membenturkan antara Argentina, Brazil, PSSI mereka masing-masing, baik itu Brazil ataupun Argentina, dengan pada akhirnya negara pemerintah, teman-teman. Ini aneh sih, aneh. Argentina, PSSI Argentina masa tidak mengetahui hal seperti ini? Biasanya, teman-teman, kalau aturan itu pasti diedarkan, baik itu di bandara juga, dan mereka bisa lolos. Kenapa mereka bisa lolos? Memalsukan, membuat dokumen bohong. Mereka katakan mereka tidak berasal dari melewati negara-negara seperti Inggris, Irlandia Utara, Afrika Selatan, ataupun India. Padahal mereka bermain di IVL, timnas Inggris. Walaupun mereka baru sebelumnya bermain di Venezuela, tetapi pada esensinya mereka berasal dari Inggris, teman-teman. Menarik ya, menarik. Tapi kalau misalnya kita udah mendengar statement klarifikasi dari otoritas Satgas Covid Brazil, tentu ini udah clear, udah terang, teman-teman. Yang masalahnya CONMEBOL seperti lempar tanggung jawab. Awalnya mereka menjamin pemain-pemain tersebut bisa bermain. CONMEBOL, bukan CONMEBOL, AFA, Argentina, PSSI Argentina, mereka menjamin bisa bermain. Tetapi seusai kejadian seperti ini, mereka mengembalikan ke FIFA. Bagaimana keputusan dari FIFA? Ini kan konyol kan? Sebelumnya mereka udah menjamin, dan tiba-tiba sekarang mereka melempar kemana FIFA, gimana keputusan FIFA. Dan pada akhirnya, teman-teman, kita menunggu ke depannya bagaimana. Karena wasit sudah memberikan informasi kepada Panpel. Untuk Panpel nanti pada akhirnya memberikan laporan juga, termasuk wasit, kepada Komisi Banding FIFA. Kemudian Komisi Banding FIFA bakal memutuskan bagaimana hal ini nantinya. Banyak spekulasi, bisa aja Brazil didiskualifikasi, tetapi ini terlalu mengerikan sebenarnya nih, teman-teman ya. Oke lah, kita lihat aja nanti bagaimana informasi selanjutnya. Kalau suka, teman-teman, video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.